Bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi di video lanjutan dari project menggunakan Laravel 10. Video lanjutan ini kita akan membuat satu proses data dari code, yaitu menginput data atau create. Video sebelumnya kita sudah berhasil menampilkan data ya dari video sebelumnya. Jadi kita coba buka project sebelumnya. Kita coba jalankan dulu PHP Artisan Shop. Ntar coba kita buka yang project sebelumnya yang sudah kita buatkan. Oke, kita coba reload sebentar. Oke, sebentar saya buka yang baru saja. Kita buka ini. Oke, klik. Oke. Aduh, kalau muncul seperti ini berarti ini ya kejadiannya. Buka terminal baru, new terminal, ada dua ya terminal ya. Di sini ketikkan npm run dev, enter. Baik, kita reload. Oke, ketikkan admin @gmail, admin 123. Oke, kita di video sebelumnya sudah bisa memunculkan yang bentuknya seperti ini. Udah apa namanya? Oh sorry, ini data kok enggak ya? Tetap saya hapus dulu. Sorry, ini datanya saya hapus dulu ya. Karena tadi sudah saya coba input data baru di database-nya langsung. Oke, saya reload dulu. Oke, nah ini dari video sebelumnya kita sudah berhasil memunculkan yang tampil data yang bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita akan lanjutkan proses berikutnya, yaitu menambahkan data. Prosesnya adalah ketika diklik tombol button tambah, maka akan muncul form untuk input data. Ini kalau kita klik ini kan akan muncul kayak gini ya. Karena di sebelumnya kita sudah membuat tombol yang ini. Kalau kita buka di index.plets ini di sini di mana ya di dalam button tambah ini tambah kita udah memberikan fungsinya yaitu memanggil create yang ini di controllernya. Padahal di controller belum kita buat gitu, sehingga munculnya adalah seperti ini. Di dalam controller function script itu belum tersedia, itu maksudnya. Oke, sekarang solusinya seperti apa? Kita buatkan di controllernya. Buka controller, kategori, di supplier controller. Nah, di sini kita buatkan sebuah metode baru, metode untuk view form input data. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita nulis kayak gini udah ada di sini ya, diberikan bantuan oleh Visual Studio Code namanya function create gitu. Kita klik aja. Oke, klik. Oke. Nah, di sini create ini kenapa namanya create? Karena kita samakan dengan yang di dalam itu tadi supplier ini dalam ini kita berikan namanya adalah create. Jadi ini namanya function yang kita panggil di dalam controller yang di sini. Nah, biar cepat ini supaya ini apa sih isi data di sini sebenarnya kita ini mereturn atau memviewkan ke dalam view di situ. Kalau mau ketik di sini boleh, bisa kayak gini ya. Kalau mau diketik kayak gini sudah ada di sini sebenarnya kayak gini. Kita biar cepat kayak gini aja. Buka kategori controller, oke. Lihat di sini yang untuk ini create yang ini, copy paste aja yang ini. Nanti kita ganti. Oke, baik. Ctrl J, balik lagi ke supplier, pastekan di sini. Nah, ganti saja kategori menjadi supplier. Itu nama root yang kita buat di root ya, nama supplier ini. Oke, klik. Kemudian kita Ctrl S. Kita coba di sini lihat. Kita reload. Nah, belum muncul ya. Artinya kenapa belum muncul not found? Ini secara kontrolnya sudah bisa, tapi view-nya belum kita buat.
Kita belum buat ini. View not found. Artinya form untuk view itu belum dibuat, belum kita buat. Nah, sekarang kita buatkan. Caranya gini. Caranya adalah masuk ke view, view. Ini oke. Di folder supplier yang ini, buatkan satu buah file baru dengan nama create.blades.php. Sama seperti ini ya. Oke, tapi di dalam folder supplier. Caranya gini, klik supplier, new file, berikan namanya create.blade.php. Oke, enter. Maka akan dibuatkan satu buah file baru dengan nama create.blade.php. Ini kalau sudah dibuat seperti ini, coba kita reload di sini. Reload, dia kan kosong ya, artinya error tadi hilang, artinya sudah dibuatkan filenya, tetapi isinya belum ada, karena kita belum mengisi kode apapun di sini. Nah, oke. Sekarang kita buatkan kode HTML di sini untuk input data. Input data seperti tabel kategori, nama kategori, upload gambar, dan sebagainya. Caranya bagaimana? Caranya biar cepet. Ini kita copy paste aja yang di dalam punya kategori, yang ini, create yang ini, buka aja dulu. Oke, ini source kodenya. Copy paste aja dulu. Ctrl C, Ctrl A, Ctrl C, bawa ke create supplier, pastekan di sini. Nah, pastekan di situ. Nah, sekarang coba kita Ctrl S. Di sini sudah muncul kayak gini ya. Kalau kita reload, nah ada muncul kan. Sekarang, tapi ini supplier, bukan kategori. Sekarang kita ganti. Kita ganti item-item apa aja yang diinput di sini sesuai dengan yang di dalam database di sini. Di sini nama supplier, nomor kontak, alamat, keterangan. Ini yang 4 ini kita ini kan. Sekarang kita ganti. Yang pertama adalah inputannya tabel supplier, ini nama supplier ini. Caranya buka ini, kita ganti sekarang source kodenya. Kita tarik ke bawah. Oke, tambah kategori, kita ganti menjadi title tambah supplier. Ini biarkan saja. Ini tambah kategori, ganti supplier sesuai judul ya. Kemudian di sini ini sama juga, karena kita adalah tabel supplier, rootnya ini ganti, kategori ini ganti menjadi root supplier sesuai root yang dibuat sebelumnya. Ini store biarkan saja. Store ini artinya adalah ini store function di dalam controller yang nantinya akan kita buatkan. Artinya nantinya ketika ini kan tombol simpan, data setelah diinput, tekan tombol simpan, maka akan dipanggil function store ini yang nanti akan kita buat di controllernya. Oke, kemudian method post biarkan saja. Kalau yang ini pemahamannya adalah apabila di dalam form inputan kita terdapat file, misalnya file contoh di sini adalah di double kategori kan ada upload gambar, ini upload gambar atau upload file PDF atau file-file yang lainnya. Apabila ada satu inputan atau upload file, ini harus digunakan. Ini harus digunakan kode ini. Apabila kondisi berikutnya adalah tidak ada upload file, contoh seperti ini dalam tabel supplier ini, kan tidak ada ya upload file, tidak ada upload gambar, upload video, atau upload file-file yang lainnya, tidak ada. Jadi ketika itu tidak ada, maka ini tidak perlu digunakan, cukup hapus saja. Oke, tapi apabila ada upload file, itu digunakan. Oke, nah berikutnya yang perlu diganti adalah yang ini. Yang ini coba diperhatikan, ini adalah file kode, maksud saya kode untuk yang baris pertama inputan di sini. Kalau ini kan gambar ya. Jadi ini kalau mau melihat ini inputan yang pertama dari sini sampai kemari, kodenya ini dia dari div ini sampai dengan kemari. Nah, itu hanya HTML ya. Jadi kalau mau menghapus, saya ini nggak pakai nih, upload gambar nggak ada, udah hapus aja berarti di sini dari div ini ke sini, del, block, hapus, nggak dipakai. Oke. Nah, berikutnya ini kalau kita Ctrl S, kita lihat di sini udah berubah tuh. Nah, hilang kan yang gambar tadi. Oke. Kemudian di bawahnya adalah
inputan yang pertama di sini sesuaikan dengan yang database. Inputan yang pertama apa? Nama supplier. Nah, kita ganti sekarang. Nama kategori menjadi nama supplier. Oke. Kemudian di sini juga sama, ini diganti saja. For ini dengan yang name di sini diganti, sesuaikan saja dengan yang di dalam database atau yang di dalam model. Gampang gini aja. Ini nama supplier. Oke, kontrol copy, copy paste aja di sini. Nama kategori ganti menjadi supplier. Saya tarik ke samping dikit. Oke, ini juga sama, ganti menjadi supplier. Ini juga sama, supplier. Oke. Kemudian di sini nama kategori ganti aja jadi nama supplier. Terakhir di sini ganti nama kategori ganti menjadi supplier. Ini error ini apabila kita ada membuat validasi. Kita Ctrl S. Oke, udah berubah tuh jadi nama supplier. Nah, di sini. Nah, udah jadi satu. Sekarang kedua inputan apa? Nomor kontak yang ini ya, nomor kontak ya, nomor kontak ini. Nah, nomor kontak ini sekarang kita copy paste aja inputan kedua. Kita copy paste dari sini. Nah, dari div ini ke sini, nah, kita Ctrl C aja, copy paste aja. Ctrl C, pastekan ke bawah. Oke, dah. Sekarang kita ganti nama supplier ini menjadi nomor kontak. Dah, ini juga sama, ganti saja. Ini seperti ini. Dah, Ctrl C, pastekan ke juga sama, nomor kontak. Oke, nama supplier ganti di sini input nomor HP atau WA. Nah, keterangan ya. Di sini juga sama, nomor kontak. Oke, yang lainnya ini oke, cukup kalau kita Ctrl S. Sekarang dia udah jadi dua itu. Nah, ini kalau ini ada satu hal yang perlu diperhatikan. Kalau nomor kontak itu kan biasanya inputannya kan angka ya, bukan huruf kan, angka. Jadi kalau ada inputan, ini kan nggak mungkin ya kalau user ngetiknya, masa sih nomor kontak bisa ngetik huruf kayak gitu, nah, kan? Itu secara user experience itu nggak bagus. Bagusnya kayak mana? Kita memberikan di sini validasi bahwa yang diinput itu hanya angka, nggak boleh huruf. Nah, itu maksudnya. Caranya bagaimana? Caranya kayak gini. Di dalam inputan di sini, di bagian tipe ini, dari teks ganti menjadi number. Nah, artinya hanya angka yang bisa diinput. Kemudian kita Ctrl S. Kita lihat di sini, reload. Oke, kita lihat ketik huruf, nggak bisa lagi. Kalau kita ganti angka, 085277 tidak bisa. Nah, ini ada muncul yang di sini. Nah, bisa nambah kayak gini. Nah, seperti ini. Itu kalau inputan angka. Oke ya, itu caranya. Dah, baik. Berikutnya apa lagi? Alamat. Oke, alamat. Nah, untuk alamat, kita copy paste aja dulu. Blok lagi div ini. Oke, kita paste ke bawah. Oke. Nah, kita ganti ini alamat. Oke. Kemudian di sini ganti menjadi alamat ya. Copy alamat. Nah, untuk alamat kita menggantikan model di sini. Modelnya apa? Karena kan kalau alamat, coba kita Ctrl S dulu. Ini kita ganti jadi alamat. Kita Ctrl S. Kalau kita berikan di sini alamat, ini kan bisa ngetiknya kan cuma kayak gini ya, jalan, bla 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 kayak gitu ya. Ini number ya, sorry. Saya ganti menjadi teks. Oke. Di sini kalau kita alamat kayak gini, ini kan kalau alamat itu kan biasanya bisa enter ke bawah ya. Misalnya baris pertama Jalan Iskandar Muda, enter ke bawah, kecamatan sekian, enter ke bawah, apalah gitu. Kan panjang tuh alamat bisa di enter kayak gitu. Kalau kita menggunakan tipe teks seperti ini, itu akan kerepotan. Ini juga berbicara kepada user experience sebenarnya, UX sebuah aplikasi. Bagusnya ketika ada inputan yang seperti alamat seperti itu digunakan yang inputannya adalah text area. Itu maksudnya. Text area gimana? Caranya kayak gini ubahnya.
Pokoknya kayak gini. Input kelas yang ini, oke, yang ini, yang baris yang ini, hapus aja dulu. Del. Kita gantinya dengan menggunakan text area. Cara kayak mana? Caranya kayak gini. Buka text area seperti itu. Kemudian berikan name. Name-nya gantiin jadi seperti yang di sini. Alamat ya. Oke. Dah, alamat. Kemudian di sini kita berikan ukurannya true. Kita berikan ukurannya adalah besarnya ya, besarnya adalah 5. Kemudian tutup. Nah, kemudian kita di sini copy paste aja yang ini, yang all ini. Seperti ini, Ctrl C, paste di sini, ganti nomor kontak menjadi alamat. Gitu. Kemudian di sini yang terakhir di sini adalah kodenya tutup text areanya di sini. Text area. Oke. Udah ditutup ya. Nah, udah seperti ini saja. Nah, ini kodenya. Nah, ini ya. Nah, sekarang kalau kita Ctrl S lihat. Oke. Kita buka di sini. Nah, jadinya kan kayak gini ya. Ini sebenarnya udah bisa sih. Ini kayak gini, enter, udah bisa sih. Cuma kan lucu saja. Masa sih bentuknya seperti ini nggak menarik sekali ya. Nah, kayak gini. Kita maunya bagus ya. Nah, ini kalau mengatasi kejadian seperti ini, kita perlu menambahkan sebuah library ya. Library seperti kita mengetik di Microsoft Word. Di modul sebenarnya ada saya coba berikan yang pembahasan di tentang bagaimana menginputkan. Jadi seperti kita mengetik di Microsoft Word gitu. Ada pokoknya tampilannya bagus lah. Kita menambahkan satu library dari JavaScript untuk menambahkan itu editor namanya, library editor. Ada pilihan dia Tiny MCE itu bisa dipakai juga ataupun editor namanya CK editor. Kalau di modul yang saya bagikan di kelas itu namanya digunakan CK editor. Kalau yang di video saya sebelumnya namanya itu mungkin Anda bisa digunakan Tiny MCE. Tapi ini ya ada dua ini, boleh digunakan mana saja. Nah, dalam praktek ini kita menggunakan yang ini saja, CK editor ini. Nah, caranya gimana? Caranya jadi bentuknya kayak gini. Kalau kita cari di Google library CK editor ya. Kalau kita lihat dia bentuknya kayak gini. Nah, kayak gini maksud saya. Nah, bisa input yang bentuknya seperti ini. Ini tampilan CK editor. Ini ya. Nah, kita akan buat modelnya kayak gini. Dia cantik ya. Oke, caranya kayak gini. Caranya adalah buka modul, buka ini ya, source code. Di sini di bagian sebelum end section di sini. Nah, kita berikan pemanggilan library dan pemanggilan JavaScript untuk yang CK editornya. Gampang kayak gini aja sih. Buka modul yang saya bagikan di kelas ya ketika belajar. Saya buka di sini. Saya buka aja. Nah, ini di modul ini ya, di modul kelas. Coba lihat di bagian view. Membuat view ini. Oh sorry, bukan view, membuat inputan. Nah, ini input. Coba scroll ke bawah. Di sini, ini dia source code-nya. Ini. Nah, ini. Kalau mau di copy di sini boleh, kalau mau diketik secara manual juga boleh, silahkan saja. Ctrl C aja, Ctrl C, kemudian copy paste di sini. Nah, pastikan alamat ini sama seperti name di sini ya, name di sini misalnya. Oke. Nah, cukup dengan kode seperti itu saja. Kita memanggil library-nya, kita Ctrl S, maka di sini sekarang berubah menjadi kayak gini. Udah berubah ya. Nah, udah jadi cantik jadinya. Udah cukup. Itu caranya. Oke, nah sekarang kita balik lagi. Nah, yang terakhir inputannya apa? Keterangan. Nah, ini keterangannya. Nah, ini keterangan kita nggak pakai ini editor kit tadi, cukup seperti biasa saja. Caranya kayak gini. Lihat ke atas, copy paste saja yang nama supplier yang ini copy paste saja. Oke. Di bawah alamat, pastikan di situ. Baik. Di sini nama supplier ganti menjadi
keterangan. Ini juga sama, for di sini gantinya seperti yang di sini. Oke, copy keterangan, keterangan, name-nya juga jadi keterangan, value-nya all juga keterangan. Ini ganti menjadi input keterangan, misalnya tambahan. Gitu. Oke, apabila sudah, Ctrl S, lihat di sini, udah jadi itu. Nah, ini udah jadi itu. Nah, sekarang apabila di form input data sudah siap kita buat, sekarang berikutnya apa? Ini sebenarnya view-nya udah jadi. Sekarang, ketika user sudah mengetikkan di sini data-data yang diperlukan, kemudian tekan tombol simpan. Tekan tombol simpan. Nah, di sini ketika tombol simpan, kalau kita lihat source code-nya di atas, di sini simpan, di action-nya, dia mengarahkannya ke metode store yang ada di dalam controller ini. Ini actionnya di sini. Nah, kalau kita lihat, kita buka di dalam controller supplier ini belum ada metode supplier store tersebut. Nah, berarti harus kita buat. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Caranya adalah mau copy paste juga boleh, kalau mau diketik manual juga boleh. Biar cepatnya kita copy paste aja yang di dalam kategori controller yang ini. Yang ini coba buka. Oke. Nah, di sini lihat yang function store. Ini ya. Klik. Nah, ini dia store-nya. Dari sini sampai kemari. Nah, di sini. Nah, copy paste saja. Copy paste. Copy paste kode yang ini. Ctrl C. Bawa ke sini ke controller supplier. Nah, di sini. Nah, oke. Kita beri Ctrl V. Nah, ada jadi ya. Nah, kita coba rapikan. Nah, ini kita ganti ke tabel supplier di database. Kemudian kita ganti store ini, biarkan saja. Kita ganti sekarang. Perhatikan ya yang ganti ini biar nggak salah. Yang pertama adalah validasi inputan. Di validasi inputan, kita bisa sesuaikan dengan yang inputan di sini. Nah, caranya adalah yang pertama, ini nama kategori, ganti seperti yang di model sajalah. Buka model aja, buka model. Model supplier yang ini. Buka. Oke. Nah, kita ganti. Yang pertama, nama supplier. Ctrl C, bawa ke sini, controller, diganti menjadi nama supplier. Required sini biarkan saja, karena ini adalah untuk validasi, artinya tidak boleh kosong. Unique ini ganti aja, ganti menjadi misalnya minimal jumlah inputannya adalah nama seseorang itu harus 10 karakter. Oke. Berikutnya apa? Image, kita nggak pakai, ini nggak ada, karena kita nggak upload gambar, kita hapus. Ganti sekarang menjadi yang kedua adalah buka lagi model, nomor kontak. Oke, pas Ctrl C, bawa ke sini. Oke, required ini, oke, copy, bawa ke sini. Nah, minimal nomor kontak itu biasanya nomor kontak kita berapa ya? 085277472912 ya. Kita beri batasan saya 12 gitu. Nah, minimal inputannya harus 12. Di bawahnya sama, yang ketiga adalah inputan untuk yang alamat. Nah, alamat, oke, Ctrl C, ke sini, ganti, dah. Di sini kita berikan required saja, nggak perlu, minimalnya nggak perlu, required aja. Pokoknya harus ada isi, nggak boleh nggak ada isi. Oke, yang terakhir, ini set, yang terakhir controller keterangan. Keterangan juga sama, kita beri di sini keterangan. Required, kita nggak menentukan batas inputannya. Karena ini adalah yang terakhir, jadi di sini komanya hilangkan. Karena udah array yang terakhir. Ini array data array ya. Oke, jika sudah, di bawahnya, ini kode untuk upload gambar kita nggak pakai. Karena kita nggak mengupload gambar, jadi dihapus saja. Oke. Kemudian di sini, ini yang data ini, input simpan ke dalam tabel. Di sini adalah kita akan menginput datanya, menyimpan ke dalam tabel yang ada di dalam database. Jadi ini diganti. Ganti ini menjadi ganti menjadi supplier.
copy paste aja yang ini. Copy paste function. Oke, ganti kategori menjadi supplier. Ini nama model. Nama model, buka tabel model. Nah, ini nama kelasnya. Nama kelas model. Ini copy, bawa ke sini. Kategori ganti menjadi supplier. Nah, ini oke, sudah. Di bawah di sini image kita nggak pakai image, jadi hapus saja. Oke, hapus. Oke, ini samakan aja seperti yang di sini. Nama supplier. Oke, satu nama supplier. Karena ada dua, ada 4 ya. Jadi kita copy paste aja ini. Ctrl C, copy paste ke bawah. Oke, terakhir nggak ada koma, kita ganti sekarang nomor kontak. Oke, nomor kontak ini juga sama, nomor kontak. Alamat, ganti alamat, ini juga sama, alamat. Keterangan, request, keterangan. Errornya kan hilang ya, nggak ada lagi ya. Nah, sekarang di bawah ini kondisi apakah data berhasil disimpan atau tidak. Jadi kita memberikan percabangan if. Ini ganti kategori ini ganti menjadi supplier biar sama. Oke, ini seperti ini. Oke. Kemudian kita ubah di sini. Pertama, jika data itu berhasil disimpan, maka munculkan pesan data berhasil disimpan ke tabel supplier. Munculkan pesan ya. Munculkan pesan di sini. Kemudian di sini ini rootnya, root kategori ganti menjadi supplier. Oke, ini sama juga di bawah. Apabila ini berhasil, munculkan pesan ini. Apabila gagal, munculkan pesan ini. If ya, ini ganti menjadi supplier. Ini data gagal disimpan ke dalam tabel supplier. Nah, cukup sih. Jadi yang perlu diganti cuma segini aja sih. Ini sesuaikan dengan yang data mau divalidasi inputan. Ini sesuaikan dengan jumlah data yang mau disimpan ke dalam database sesuai dengan yang model yang sudah kita buat. Kemudian yang di sini adalah untuk mengecek kondisi. Kondisi apakah data berhasil atau gagal disimpan. Nah, apabila sudah, sekarang Ctrl S. Kita coba uji coba sekarang. Cara uji cobanya adalah buka ini, coba reload. Oke, coba kita input datanya. Saya input data misalnya Budi Gunawan, harus ini ya, kalau kita ketiknya cuma 5 karakter. Oke, ini coba kita input data 085227272958. Alamat misalnya Jalan Iskandar Muda, Kota Banda Aceh. Keterangan misalnya ada langganan. Coba kita simpan. Nah, itu muncul error ya, muncul error ini karena kita memberi batasan di sini jumlah karakter nama itu minimal 10 inputan. Jadi harus 10. Coba kita ganti ya Budi Gunawan, udah sampai 10 ya. Nah, coba kita simpan lagi. Simpan, datanya berhasil. Oke, nah coba kita cek di dalam tabel database. Browse, nah udah ada tuh datanya tuh. Nah, ini create ini langsung artinya kita akan disimpan data kapan kita mengirimkan data ini dari tanggal dan waktu jam ya. Oke, kemudian coba kita tambahkan satu data baru lagi. Klik tambah. Bisa kita berikan namanya Rahmat Sofyan. Nomor kontaknya 0813224477 sekian. Oke, alamat misalnya Jalan Profesor A. Majid Ibrahim, Kabupaten Oke. Keterangan misalnya kita letak langganan. Oke, kita simpan. Berhasil ya. Nah, ini udah berhasil tuh. Udah berhasil menyimpan datanya. Nah, sekarang apabila data sudah berhasil disimpan, jadi udah selesai sebenarnya untuk proses input data. Jadi saya ulangi review sedikit. Menginput data, kalau yang pertama pastikan di dalam view ini ada dipanggil function create di dalam controller ya yang dibuatkan. Kemudian ketika sudah dibuatkan seperti ini, tambah
di dalam controller harus ada dibuatkan yang pertama ini, create dulu, panggil dulu create-nya. Ini fungsi ini adalah untuk menampilkan form di view. Nah, ketika diarahkan ke view, maka ini arahannya ke view. Maka berikutnya di dalam view, di dalam tabel supplier software ini, buatkan satu buah file dengan nama create.blade.php seperti ini. Create yang ini ya. Kemudian ini untuk memunculkan form inputan seperti ini. Nah, oke. Setelah diinput datanya semuanya, baru kemudian di sini yang perlu diperhatikan adalah di sini yang pertama actionnya. Kita mengirimkan data itu dengan menggunakan function store. Function store ini di mana dibuatnya adalah di dalam controller. Dalam controller di sini, supplier controller di sini. Nah, di sini controllernya. Nah, ini store-nya di sini. Jadi di sini dipastikan data ini adalah sesuai dengan data yang akan kita kirimkan ke database di sini. Di sini. Kalau di sini ada nama supplier, kontak, alamat, keterangan. Jadi pastikan sama datanya di sini. Nah, ini sama di sini ya, di sini sama ada. Dan lebih mudahnya, gampangnya, samakan aja nama data di sini dengan yang data di model supplier yang ini. Samakan aja dengan yang di sini. Oke, udah. Maka terakhir udah tinggal selesai. Jadi cukup seperti itu saja. Jadi yang perlu dipahami di supplier ini aja, di store di sini, perhatikan biar nggak salah kata-katanya. Oke ya. Nah, oke, baik. Itu untuk yang menyimpan data. Jadi artinya kita sudah berhasil menginput data ke dalam tabel kategori. Ke dalam tabel supplier. Nah, berikutnya apa? Berikutnya akan kita lakukan. Ini kalau di search ini bisa ya. Budi. Enter. Nah, itu kan ketemu tuh Budi. Jadi data yang Budi saja. Kalau kita kosong, nggak ada. Kalau Rahmat, Sofyan. Kita enter. Nah, udah bisa kan? Artinya mencari data berdasarkan nama udah bisa tuh. Oke, udah. Enter. Nah, kosong. Nah, berikutnya apa? Berikutnya kita lakukan adalah mengedit data. Artinya data yang sudah ada kita lakukan pengeditan. Nah, next di video berikutnya kita akan belajar bagaimana membuat form untuk ubah atau edit data. Oke, tetap pantau di channel ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe untuk kita belajar lebih fokus mengenai Laravel 10 ini. Ketemu kembali di video berikutnya.